Sari Nugroho. Saya mahasiswa PPG Angkatan 2 Ekonomi di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Saya berasal dari SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Saya saat ini sedang membuat video uji kinerja. Dilihat ya, diberi saran dan masukan. Terima kasih. Selamat pagi kelas 11 IPS 1. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Baik, hari ini kita ketemu lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ekonomi bab 2. Sebelumnya kita akan buka dulu dengan doa. Silahkan yang memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Atas Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Anda hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran. Berkatilah kami supaya dapat belajar dengan baik. Amin. Sama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Dominikus yang telah memimpin doa. Sebelumnya kita akan cek dulu ya siapa yang belum presensi hari ini. Coba kita cek dulu kelas Anda. Nah, kelas 11 IPS 1 kita akan buka, coba cek. Nah, kita presensi hari ini ada 25 orang yang sudah presensi. Kita akan buka siapa aja yang sudah dan belum presensi. Nah, masih ada 3 orang yang belum presensi, terlihat ya. Jadi silahkan nanti yang belum presensi segera untuk presensi. Oke, agenda kita hari ini adalah yang pertama presensi, yang kedua adalah pretest. Nah, pretest ini silahkan kalian kerjakan sekarang. Silahkan kalian kerjakan sekarang. Setelah pretest adalah pembelajaran materi. Materi sudah saya berikan di sini ya. Saya sudah unggah di sini. Terus kita akan diskusi dan presentasi. Yang kelima kita akan mengerjakan soal HOTS. Yang keenam adalah kesimpulan dan refleksi. Nah, di sini saya sudah memberikan tempat mengumpulkan hasil diskusi. Jadi nanti diskusi kalian ada yang ngetik, terus diberikan di tempat diskusi yang sudah saya siapkan. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan? Oke, terlihat di layar? Bisa terlihat? Bisa. Bisa, baik. Oke, silahkan diperhatikan semua. Pembangunan ekonomi ini adalah bab 2 yang kita akan pelajari dengan tujuan apa sih tujuannya? 1. Dengan pendekatan saintifik, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian dan tujuan pembangunan ekonomi, serta menganalisis masalah yang ada dalam pembangunan ekonomi secara disiplin dan bertanggung jawab. Nah, dilihat. Di sini ada nilai karakternya ya, disiplin dan bertanggung jawab. Artinya nanti disiplin adalah kalian harus mengerjakan, bertanggung jawab atau mengerjakan tepat waktu. Dan bertanggung jawab adalah mengerjakan sesuai dengan yang kita sudah yang sesuai dengan yang diminta. Baik. Yang kedua adalah kompetensi dasar kita, sama ya. Terus selanjutnya, oke, kita akan mulai forum diskusi. Silahkan dikeluarkan pendapatnya. Saya tulis di sini, what you think. Oke, apa yang Anda dapat dari sini apa? Membajak sawah. Membajak sawah, oke. Terus semua membajak sawah itu, terus bedanya apa? Teknik dan alat yang digunakan. Teknik dan alat yang digunakan, terima kasih. Terus, bagaimana teknik dan alatnya? Yuk, keluarkan pendapatnya. Kalau yang Gambar kiri pertama. Nih, gambar pertama. Itu masih pakai itu kerbau. Kerbau, oke. Gambar kedua. Itu pakai traktor. Traktor, 3. Gambar ketiga. Itu pakai apa itu namanya? Nggak tahu namanya. Ini sama-sama traktor. Traktor tapi Dia sudah pakai tenaga. Tenaganya mesin. Baik.
Dari ketiga ini, kira-kira disimpulkannya bagaimana dari ketiga gambar ini? Yo, 11 IPS 1. Kira-kira dari gambar ini disimpulkannya bagaimana? Perbedaan teknologi yang teknologi, Bu. digunakan. Oh, oke. Perbedaan teknologi. Mengalami apa? Perkembangan. Mengalami perkembangan. Terima kasih. Jadi, di sini artinya mengalami perubahan. Kira-kira cukup besar atau enggak perubahannya? Membutuhkan waktu berapa tahun kira-kira? Lama atau sebentar? Lama. Lama. Oke, baik. Yang mengenal daerah ini? Titik nol itu Titik nol, Malioboro. Titik nol, Malioboro. sekolah kita. Oke, yang kangen sama sekolahan nih ya. Baik, ini adalah Malioboro di tahun 70. Yang ini adalah Malioboro di tahun 2000. Baik, kelas 11 IPS 1. Dari gambar di sini kira-kira apa yang kamu pikirkan? Pembangunan, Bu. Pembangunan, Bu. Pembangunannya bagaimana? Konstruksinya jadi lebih apa ya? Lebih rapi lah. Lebih Mungkin. rapi lah mungkin. Yo, yang lain ada konstruksinya lebih rapi. Kira-kira jumlahnya bagaimana? Lebih banyak. Oke, gedungnya sudah lebih banyak, sudah padat sekali ya. Oke, Iya. kira-kira yang lewat mengalami perubahan nggak? Mengalami. Mengalami apa perubahannya? Kendaraan yang digunakan Kendaraan bagaimana? seperti menggunakan mobil di zaman sekarang, kalau dulu memakai sepeda. Baik, oke. Yang pertama adalah gedungnya. Kita ini ya. Yang pertama adalah gedungnya. Gedungnya kalau dulu masih jarang. Sekarang gedungnya sudah banyak sekali bahkan padat. Artinya untuk dari sisi pembangunan fisiknya ini mengalami perubahan. Terus yang kedua bisa kita lihat di sini ada sepeda, masih ada sapi, masih ada dokar untuk alat transportasinya. Sedangkan sekarang sudah mobil, motor dan sudah teknologinya sudah maju sekali. Baik, ini adalah sebuah perubahan. Perubahan ini dikatakan maju atau mundur? Maju. 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 Oke, Maju. dikatakan maju. Maju karena mengalami perubahan ke yang lebih baik. Maka dari yang Anda perhatikan tadi atau Anda jawab tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Arti dari pembangunan itu apa? Yaitu suatu usaha mensejahterakan rakyat atau taraf hidup bangsa yang diukur dengan rendah atau tingginya pendapatan per kapita. Nah, pendapatan perorangan. Baik, dari sini kita akan buktikan. Kira-kira tahun 70 sama tahun 2000-an ini pendapatannya naik apa turun mereka? Naik. Buktinya Naik. apa? Naik, Bu. Buktinya apa? Ya semakin Banyak. bagusnya konstruksi sama perkembangan dari segi transportasi sama pekerjaan. Baik. Dari segi transportasi, pekerjaan, dan konstruksinya terlihat kalau kesejahteraannya ada. Oke, terima kasih sekali untuk yang sudah menjawab. Selanjutnya, ini teorinya ya. Menurut Michael P. Todaro, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer dan lembaga rasional percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantas kemiskinan. Oke, dikatakan pembangunan kalau ada perubahan besar. Terjadi ya. Menurut Profesor Dinas Gulat, ada 3 nilai inti pembangunan yang akan membuat hidup lebih baik, yaitu rezeki, harga diri, dan kebebasan. Maka tadi saya bilang, rezeki, harga diri, kebebasan ini bisa menggambarkan kesejahteraan.
Selanjutnya, tujuan pembangunan ekonomi yang pertama adalah meningkatkan output per kapita, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan material dan spiritual masyarakat. Contoh, peningkatan output per kapita atau pendapatan tadi bisa kita buktikan dengan kalau zaman 70-an, oke, di sini masih pakai sepeda, sekarang udah pakai mobil. Nah, nggak mungkin beli mobil kalau nggak punya uang. Kredit pun harus mikir ya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan terlihat. Oke, yang ketiga, pemerataan material dan spiritual masyarakat berdasarkan nilai Pancasila. Sekarang udah banyak orang baik. Dalam arti baik adalah jika ada yang kesusahan pasti segera ditolong. Nah, jadi itu sudah sesuai dengan nilai Pancasila. Oke, lanjut kita akan diskusi lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah yang pertama, SDM. Kira-kira Mas dan Mbak kelas 11 IPS 1. SDM yang bagaimana sih yang mempengaruhi pembangunan ekonomi agar maju? Dibutuhkan SDM yang seperti apa sih? Yo, 11 IPS Yang 1. berpengalaman, Bu. 1, SDM yang berpengalaman. 2, yang bisa mengikuti perkembangan teknologi, Bu. yang bisa mengikuti perkembangan teknologi. Oke. 3, Yang berilmu, Bu. yang berilmu. Mas, saya tanya. Pilih pintar apa cerdas? Cerdas, Bu. Cerdas, terima kasih. Kenapa kok kamu pilih cerdas? Kalau cerdas dah pasti pinter, kalau pinter nggak pasti cerdas. Terus yang kedua, sumber daya alam. Jangan sampai ada yang bilang, Indonesia nggak maju karena sumber daya alamnya. Ingat loh ya, kita pernah dijajah itu karena mereka menginginkan sumber daya alam kita. Jadi sumber daya alam kita ini menarik sekali. Maka generasi Anda nanti yang akan mengolah sumber daya alam ini sebaik-baiknya agar pembangunan ekonomi maju pesat. Yang ketiga adalah teknologi. Kenapa sih teknologi mempengaruhi sumber daya pembangunan? Yuk, kenapa teknologi mempengaruhi pembangunan? Mampu mau dukung, Bu. Mampu mendukung. Mendukung yang bagaimana? Yuk. Ada teknologi yang bagus itu di pembangunannya yang bagus. Oke. Dengan teknologi yang bagus, pembangunannya yang bagus. Oke, Mbah Google nih. Dan kamu belum pernah ke Inggris. Kira-kira atas bantuan Mbah Google ini kamu tahu Inggris nggak? Tahu. Tahu. Oke. Jadi teknologi itu bisa membuka wawasan, ya, bisa menempatkan kita, misalnya istilahnya teknologi adalah jendelanya dunia. Jadi kita bisa melihat dunia luar dengan teknologi atau memajukan contoh. Kalau dulu kita alat komunikasinya itu masih pakai kentongan. Nah, sekarang kamu bayangkan kalau sekarang pakai kentongan. Nah, sekarang sudah ada handphone untuk alat komunikasi. Jadi sudah langsung beritanya langsung ada. Baik. Selanjutnya. Keadaan politik. Kira-kira keadaan politik yang bagaimana yang menyebabkan pembangunan maju? Aman atau tidak? Aman. Aman. Terima kasih. Jika negara Indonesia ini adalah negara konflik kira-kira, nggak maju perkembangannya, takut sama perang. Nah, makanya pemerintah kita mengupayakan keadaan politiknya adalah aman-aman saja. Dan yang terakhir adalah sistem pemerintahan. Oke, sistem pemerintahan kita juga baik-baik saja, sehingga banyak perekonomian kita sudah maju karena banyak investor asing. Baik, adalah masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Oke, dari sini kita akan berdiskusi. Kegiatan hari ini adalah yang pertama membuat kelompok,
Yang kedua adalah melihat video yang dijadikan soal, diskusi dalam breakout room, dan presentasi per kelompok. Nanti hasilnya diketik, dikirim ke e-learning. Nanti saya yang menampilkan. Kebijakan Terdengar? pemerintah membebaskan visa bagi 75 negara bisa membuka peluang masuk Terdengar. tenaga kerja Oke, ilegal. terima Masuknya kasih. tenaga kerja asing akan mengancam penghidupan pekerja lokal. Anggota Komisi 9 DPR fraksi Nasdem, Irma Suryani menegaskan Indonesia sudah mulai dibanjiri tenaga kerja informal dari Tiongkok. Menurut Irma, para investor asing yang menanam modal di Indonesia jangan serta mewajibkan prasyarat membawa tenaga kerja untuk bekerja di Indonesia. Semua investasi itu jangan juga menjadi prasyarat membawa tenaga kerja asing ke Indonesia. Serbuan pekerja asing di tengah masih tingginya angka pengangguran jelas menjadi ironi bagi negeri kita. Terlebih tenaga asing tersebut tidak hanya menempati posisi tenaga ahli, namun juga merambah sektor-sektor yang seharusnya bisa menyerap tenaga lokal. Pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah saat ini menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus untuk menyerap tenaga kerja. Baik. Oke, silahkan untuk hari ini kita akan berdiskusi bersama. Tugasnya Anda adalah satu, kita akan coba menganalisis banyak sekali tenaga kerja luar yang datang ke Indonesia di saat kita sedang masih banyak pengangguran. Nah, itu salah satu masalah dalam negara berkembang. Nanti silahkan berbicara. Yang pertama, masalah yang ada di dalam video itu apa? Terus yang kedua, kira-kira penyelesaiannya bagaimana? Ya, jadi hanya perwakilan saja yang mengirimkan. Poin penilaian tugas yang pertama adalah tepat waktu, 2 kesesuaian isi, 3 adalah nanti presentasi. Baik, silahkan dilihat di layar. Semua sudah ada ini ya, tulisannya untuk join ya. Lengkap. Kelompok 3 masih ada Devon dan Samuel yang belum gabung. Kelompok 2 lengkap. Kelompok 1 masih ada Rahel Rania. Baik, saya ada di kelompok 1. Halo kelompok 1. Halo. Halo. Oke. Tugasnya jelas ya. Siapa yang akan menjadi notulen? Tak ketiknya aja. Oke, nanti silahkan salah satu yang akan mempresentasikan. Halo kelompok 2. Halo. Halo, Bu. Oke, baik. Siapa yang akan mengetik dari kelompok 2? Semi, Bu. Semi, oke. Halo kelompok 4. Halo, Bu. Halo, Halo. oke. Halo. Sudah paham dengan tugasnya ya? Oh ya, Bu. Oke, baik. Sudah ya? Baik, kita akan presentasi sekarang. Tetap on cam ya. Kita akan mulai dari kelompok 1. Silahkan. Baik, anak-anak kita coba akan ini ya, akan lihat pekerjaan yang sudah dikumpulkan. Terlihat ya di sini ya. Di sini adalah pekerjaan dari Ana Marie Juliana. Ini kelompok berapa, Mbak? Kelompok berapa? Yang Ana ini kelompok berapa? Baik, kita buka saja tugasnya. Kita akan melihat jawaban dari kelompok 4. Oke, silahkan kelompok 4 mempresentasikannya yang menulis. Silahkan, Mbak. Yang di sini adalah jawaban dari kelompok 4 ya, masalah yang ada di video dan penyelesaiannya. Oke, untuk penilaian atau kita evaluasi sekarang, masalahnya adalah tenaga kerja asing. Oke, ininya sesuai ya. Memperketat pengawasan syarat izin. Oke, baik. Ini sudah sesuai dengan spesifikasi penilaian kita. Jadi silahkan sekarang untuk kelompok 4 mempresentasikan. Ini masalah yang ada di video adalah masuknya tenaga asing. Mas. Oh ya. Oke. Bentar. Nah. Oke, silahkan Dani. Ini masalah yang ada di video
adalah masuknya tenaga asing ilegal ke Indonesia dan menabrak kebijakan undang-undang di Indonesia. Penyelesaiannya memperketat pengawasan syarat izin kerja, izin tinggal, dan kompetensi maupun jabatan. Oke, baik. 3, silahkan Mas. Banyaknya TKA yang bekerja di Indonesia, padahal angka pengangguran di Indonesia masih banyak. Solusinya, membuka lapangan pekerjaan lebih banyak, meningkatkan kualitas SDM Indonesia berupa pelatihan, dan memprioritaskan SDM Indonesia baru TKA. Baik, ini yang kelompoknya Samuel ya. Membuka lapangan pekerjaan lebih banyak, meningkatkan kualitas sumber daya Indonesia berupa pelatihan, dan memprioritaskan SDM Indonesia baru TKA. Oke. Masalah yang ada dalam video adalah kebijakan pemerintah membebaskan visa bagi 75 negara membuka peluang masuknya tenaga kerja ilegal. Masuknya tenaga kerja asing yang masuk mengancam kehidupan tenaga kerja lokal. Penyelesaian masalahnya mempersiapkan keterampilan dan daya saing, meningkatkan kompetensi diri, dan mengadakan pelatihan tenaga kerjaan bagi tenaga kerja Indonesia. Baik, di sini untuk isinya juga sudah, untuk solusinya juga sudah, meningkatkan kompetensi diri ya. Semoga kita semua bisa meningkatkan kompetensi diri sehingga bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Yuk, tinggal terakhir Mbak Luisa. Oke, silahkan. Kami dari kelompok 2 ini adalah hasil diskusi kami. Nomor 1 permasalahan dari video tersebut adalah adanya para pekerja asing yang tidak hanya bekerja pada bagian ahli, tetapi juga pada bagian buruh. Lalu solusi permasalahan tersebut adalah Indonesia atau pemerintah mengutamakan para pengangguran sebagai buruh pekerjaan tersebut. Yang kedua, pemerintah membuka lebar lapangan kerja untuk masyarakat. Yang ketiga, pemerintah juga dapat membantu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya dan terima kasih untuk partisipasinya. Sekarang saya akan memperlihatkan satu. Nah, nih. Yuk kita mulai berpikir kritis di sini. Ini untuk semua. Harga gabah dan beras turun, petani makin menderita. Nah, jadi isinya adalah Badan Pusat Statistik mencatat harga gabah semakin turun, mengalami penurunan dibanding harga gabah berkualitas pada bulan sebelumnya. Oke, terus istilahnya harga gabah turun karena terserang hama, jadi gabahnya tidak bagus kualitasnya. Petaninya menderita. Kira-kira solusinya apa, Mas dan Mbak yang ada di sini? 1, yuk, siapa? Solusinya apa? Jadi di sini harga gabah turun karena kualitasnya jelek. Kualitas jelek kan bisa terserang hama, pupuknya kurang dan lain-lain. Nah, kira-kira solusinya untuk menolong ini apa? Yuk. Ya, ningkatin kualitas itunya, Bu. Menanam dan juga merawat gabahnya itu. Meningkatkan kualitas menanam dan merawat gabah dengan cara apa kira-kira? 1. Ya, pakai pupuk yang baik, terus irigasi yang baik. 2, oke. Yang lain selain meningkatkan dari pemerintah kira-kira ada ini apa? Jika Anda jika Anda dijadikan pemerintah atau diposisikan pemerintah bagaimana? Memberikan dukungan. Memberikan dukungan berupa apa? Alat pertanian yang lebih berkualitas. Oke, terus? Dibantu enggak? Selain alat pertanian, dibantu subsidi apa gitu? Dibantu enggak? Dibantu.
Oke, dibantu pupuk bisa. Nah, baik. Untuk hari ini kita sudah mencapai akhir, yaitu kalian sudah berhasil untuk menganalisis masalah. Terus kita akan coba membuat kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar apa sih? Satu. Yo, kita belajar apa Dani hari ini? Kita belajar tentang perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi, pembangunan ekonomi. 2, Kevin. Belajar apa lagi? Di dalam pembangunan ada apanya? Yang jelas ya cara-cara kita meneliti keadaan, Bu. Ya, cara-cara kita meneliti atau menganalisis keadaan. 3, Edo. Yang aku dapat kita belajar hubungan dari teknologi itu sumber daya tadi untuk perkembangan tadi itu, Bu. Baik, kita hari ini Pembangunan tadi. Oke, kita hari ini belajar pembangunan yang isinya ada tujuan, faktor, terus kita bisa menganalisis masalah. Dari pembelajaran hari ini yang didapat untukmu apa? Untukmu. Bermanfaat untukmu pembelajaran hari ini apa? 1. Menambah wawasan. Baik, 1 menambah wawasan. 2. Kerjasama. Oke, baik. Ada menambah wawasan, kerjasama. Jadi kamu juga ngerti berguna. Ternyata pembangunan itu membutuhkan perubahan yang cukup besar. Oke, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kita sudah selesai. Kita akan mengakhiri hari ini dengan berdoa. Jangan lupa nanti post-test dan yang belum dikirim di asesmen kita kirim. Terus silahkan nanti dilanjutkan dengan istirahat dan melanjutkan pelajaran yang lain. Baik, boleh minta tolong Dani untuk memimpin doa. Teman-teman kita berdoa. Karena Bapa untuk Putra dan Kudus. Tuhan, terima kasih atas semua penyertaan-Mu. Kami bisa mengikuti pembelajaran ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah dan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk kelas 11 IPS 1. Sukses untuk kelas 11 IPS 1. Sehat-sehat. Kita akan ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Makasih Bu, makasih Ya, teman-teman. makasih teman-teman, makasih Bu. Ya, mari. Makasih Bu. Ya. Kawan Femi PL Jogja, kompak selalu bersama, berbagi, mengabdi, menjaga, semangat dan bersaudara. Bahagia